preferred in Indonesia. The reason is because it is about philosophy. It is afraid that most of us cannot reach what the speaker, the presenter wants. So because of that, presenter will deliver in Indonesian language. And me, so I'll do in Indonesian language. He speak in Indonesian, so I should follow him. Jadi teman-teman semua, ini materi pertama yaitu filosofi falsafah ekonomi Islam, yang mana di situ merupakan dasar, dan tentunya di sini ini bukan doktrin atau bukan apa yang ada yang harus kita totally terima. Bisa jadi kita disagree, bisa jadi kita agree. Sebagaimana permintaan Sister Rahma itu di Middle English, ingin kita lihat sebagaimana Sophie itu menemukan yang dicarinya. Nah, tapi yang penting menariknya di situ. Nanti insya Allah Pak Heri, saya yakin dia akan membawa kita kepada suatu hal di mana kita akan menemukan di mana sih sebetulnya ekonomi Islam dan kenapa itu, dan di mana kita harus berada dan bagaimana kita memposisikan diri dan sebagainya. Tentu itu masih dalam level, itu masih dalam perspektif Pak Heri dengan sekian banyak buku dan berapa ratus kali itu ingat sudah dibaca. Tentu kita mungkin tidak setuju dengan itu, dan itu tentu yang akan menjadikan diskusi ini menemukan jalan dan menemukan titik yang akan membawa pemikiran, pemahaman pada diri kita masing-masing. Saya yakin semua yang datang di HI salah satunya ingin mempelajari ekonomi Islam. Dia akan menjadi Islamic economist, itu salah satunya. Dan sudah sejauh manakah kita menjadi Islamic economist? Dan sudah mengerti sejauh manakah kita, di posisi manakah kita dalam tataran ilmuwan yang banyak pun mereka masih berbeda-beda pendapat melihat ekonomi Islam dan sebagainya. Tidak saya perpanjang, kalau saya perpanjang nanti malah saya nanti yang menjadi presenternya. Maka saya persilakan kepada Bapak Heri Sudarsono atau biasa dipanggil Mr. HS untuk menyampaikan presentasi. I think yes, please Mr. Heri to start the presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Saya buka-buka di website tentang ekonomi Islam, saya search engine ekonomi Islam, saya ketemu papernya Timur Quran tentang masalah sejarah pemikiran ekonomi Islam. Dia mengulas tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam modern. Nah, oleh karena itu titik tumbuh pertama saya membuat paper ini. Selanjutnya dari itulah mulai menerawang. Mulai menerawang tentang apakah ekonomi Islam itu. Saya mulai dari perkataannya Kahmat ini. Itu dulu ketika saya masih mahasiswa pernah baca buku, ada statement dari Muhammad yang seperti ini yang mengingatkan saya pada keberadaan sesuatu hal yang mempengaruhi kesadaran. Jadi bukan kesadaran yang mempengaruhi keberadaan, namun keberadaanlah yang mempengaruhi kesadaran. Perkembangan ekonomi Islam modern dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Jadi saya tidak mengulas perkembangan ekonomi Islam abad pertengahan, tetapi pada abad 19 ini. Itu tidak lepas dari pertama, kecaman kaum primitif itu kaum berupaya kembali pada Islam yang sesungguhnya. Itu di Mesir sama di India. Kalau di Mesir itu Al-Muslimin, berdirinya Hasan Banna, dan Jamaat Islami itu India atau Al-Maududi. Kedua tokoh ini memecah bunga dan sistem perbankan berbasis bunga. Titik fokus pertama, dua tokoh ini pada praktek perbankan di bank konvensional. Nah, oleh karena itu pada waktu itu buku-buku yang berhubungan dengan ekonomi Islam cenderung normatif dan lebih banyak berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan konteks pada waktu itu, atau pada waktu penulis menemukan keadaan di sekitarnya dan dikritis dalam konteks dia. Dan yang kedua, kemerdekaan negara-negara Muslim dari kolonialisme setelah Perang Dunia Kedua itu membuat negara-negara Muslim berbenah dan menggunakan prinsip-prinsip kenegaraannya.
Yang ketiga itu bumi-nya. Di negara-negara Muslim di tahun 73 itu Saudi Arabia, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Bahrain mengagetkan surplus pendapatan. Mereka melihatkan ada 3 pilihan dalam menstabilkan perekonomiannya. Satu, membeli barang dari negara lain dan bentuknya itu infrastrukturnya, seperti senjata, seperti alat-alat berat yang lainnya. Terus yang kedua, menginvestasikan pada proyek-proyek pembangunan ketika meminjamkan pada negara lain. Nah, ini dalam rangka untuk menstabil kondisi perekonomian dalam negeri supaya tidak ada overhead ya. Karena kalau lebih uang di dalam negeri itu mempengaruhi kondisi perekonomian juga tidak sehat. Oleh karena itu negara-negara Timur Tengah itu dengan cara melemparkan uangnya ke luar negeri. Nah, pada waktu itu yang menjadi sasaran untuk ditempati uang-uang orang-orang negara Timur Tengah itu adalah negara-negara Eropa. Oleh karena itu, ketiga hal ini akan memunculkan kesadaran perlunya keberadaan Bank Islam. Maka pada tahun 1969 muncul organisasi konferensi Islam yang berkasih berdirinya Islamic Development Bank (IDB) 73. Selanjutnya ada International Conference on Islamic Economy pada tahun 76 Mekah di Arab Saudi, dan ada konferensi pertama di dunia pendidikan di Mekah pada tahun 70. Nah, konferensi pendidikan ini melahirkan Islamic University di Islamabad pada tahun 81 dan di Kuala Lumpur 83. Selanjutnya berdiri International Institute of Islamic Thought, itu Triple IT di tahun 81, Ismail Raja Al-Faruqi sebagai pemimpin pertama, dan yang kedua Institute of Islamic Thought and Civilization, itu Civilization Istek di tahun 87, itu Naqib Al-Atas. Ini apa kita akan berpikir bahwa ini tidak ada hubungan atau tidak ada hubungan? Saya pikir ada hubungannya. Apalagi pada tahun 70-an itu ada revolusi Iran, itu cukup mempengaruhi gerakan yang berupaya kembali ke Islam. Nah, selanjutnya saya cepatkan aja waktunya. Selanjutnya, eksperimen awal perbankan Islam di Malaysia pada tahun 40, Jamaah Islami di India tahun 69, Tantamuan Wijkamar di Mesir tahun 63 sama 67, dan Nasr Social Bank tahun 71. Kemudian hampir semua bank Islam didirikan dekade 70-an di Timur Tengah oleh kekayaan yang terkait dengan minyak. Jadi berdirinya bank-bank syariah itu mulai menjamu pada tahun 70-an ke atas. Itu berkaitan dengan semakin banyak negara-negara Timur Tengah yang ingin menginvestasikan kekayaannya dalam bentuk-bentuk investasi tertentu. Nah, selanjutnya saya bicara tentang masalah faktualnya. Buku-buku pendukung berdiri Bank Islam, awal buku Maududi selama 1950-an, Islamic Economic System, ya judulnya Muhammad Zair itu An Outline of Interest Banking. Ini kata Siddiqui, bukunya An Outline of Interest Banking ini sebagai buku yang cukup akademik, jadi dasar utama bagi munculnya buku-buku selanjutnya tentang masalah perbankan. Ahmad Qureshi pada waktu tersebut Islamic and Theory of Interest sebagai sadar pada tahun 73, Siddiqui 83, Ahmad Najjar 85, dan ada beberapa penulis yang lain. Nah, Siddiqui itu menyebut 55 judul artikel laporan-laporan tentang isu riba pada dekade 50-an, 60-an, dan 70-an dalam bahasa Urdu, Arab, dan Inggris, tidak ada bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya muncul buku ekonomi Islam berkaitan teori konsumsi, teori produksi, teori pembangunan, dan teori perekonomian publik, muncul pada tahun 90-an dengan penulisnya Khursyid Ahmad, Abdul Manan, Umar Kabra, Jabri, Siddiqui, dan lainnya. Namun masih itu secara tematik dan lebih untuk konsumsi intermediate at fund level. Saya pertama kali mengenal ekonomi Islam